Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show, TV Muhammadiyah ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Lagi-lagi saya mau ngasih tahu pemirsa TV-mu. Jadi hari ini kita sudah ngobrol banyak panjang lebar tentang INAF, Indonesia Amputee Football. Ini di mana teman-teman kita semua yang berada di dalam INAF adalah mereka-mereka penyandang disabilitas, tapi dengan kondisi positive thinking yang luar biasa, dengan hobi bola yang luar biasa, dan sudah mensukseskan beberapa prestasi, menorehkan beberapa prestasi juga, tidak hanya di dalam negeri tapi juga sudah sampai ke mancanegara. Nah, ini tadi juga sempat disinggung di segmen sebelumnya oleh Mas Tete bahwa sebenarnya teman-teman dari INAF itu masih butuh support yang luar biasa nih dari kita semua gitu. Dengan cara apa sih mensupportnya? Dengan cara kita ikut memviralkan gimana caranya biar INAF ini semakin dikenal masyarakat luas, dan nanti pada akhirnya kita turut doakan gimana caranya INAF biar bisa ketemu sama Menpora secepat mungkin, biar bisa disupport juga oleh pemerintah. Dan bagi teman-teman pemirsa TV-mu yang ingin juga mensupport lewat sumbangan berbagai alat bantu atau mungkin dana untuk sewa tempat, bisa sewa asrama, bisa sewa mes dan segala macam, itu juga pokoknya terbuka lebar. Nanti caranya gimana, nanti kita akan ngobrol panjang lebar sama Mas Tete, tapi sebelum kita ngobrol caranya gimana sih untuk mensupport, saya mau ke Mas Adit dulu yang katanya bergabungnya mulai dari 2019. Mas Adit, awal mula sampai akhirnya bergabung di INAF. Dari tadi kita belum cerita itu soalnya. Itu gimana ceritanya? Awal mulanya sih kan saya juga sempat berpikir mungkin udah sampai sini mungkin main bola saya kan, tapi waktu itu kan temen gimana ya ngetag di Instagram, Dit, kamu masih bisa main bola katanya. Pas dilihat kan ngirim video sepak bola amputasi, pas dilihat wah menarik pakai tongkat. Terus Adit coba juga emang sulit sih, awalan emang sulit. Jadi perlu adaptasi kurang lebih 3 bulan. Adit latihan tiap hari. Terus sempat juga kan kontakan dengan pengurus INAF juga, Pak Yudi Yahya. Ya alhamdulillah Pak Yudi juga ngasih pintu lebar gitu buat Adit kayak gitu, Mbak. Jadi yang pertama kali ini Adit duluan yang menghubungi INAF atau INAF yang menghubungi Adit pertama kalinya? Adit. Soalnya kan gimana ya, masih ada semangat untuk main bola juga. Jadi ya mudah-mudahan bisa gabung sama INAF, bisa ngasih yang terbaik. Pengen mengembangkan juga sih. Selebihnya pengen ke situ sih, Mbak. Ingat gak waktu pertama kali Adit kontak INAF, itu Adit berhubungan sama siapa dan bilangnya apa waktu itu, ingat gak? Jadi waktu itu sih mau trofeo itu, Mas. Trofeo di mana sih itu, Mas? Kuningan. Projonegoro. Kuningan. Nah, jadi kan Adit waktu itu sempat baru diamputasi. Mas Yudi udah ngajakin gitu. Tapi Adit kan kondisi masih lemas, jalan juga belum bisa gitu. Jadi perlu penguatan fisik. Jadi termotivasi gitu. Kan lihat, wah udah ada tropeonya. Wah mungkin Adit bisa main lagi. Walaupun kondisi udah berbeda gitulah, pakai tongkat. Tapi semangat main bolanya masih tetap ada gitu. Oke, terakhir deh ini Mas Adit di segmen terakhir juga buat teman-teman yang kondisinya sama gitu sama Mas Adit, boleh nggak sih kasih motivasi sedikit aja? Buat teman-teman yang amputasian ataupun dari lahir, intinya di mana kita ada kemauan, selalu ada jalan. Terus ketika kita memulai, jangan pernah bosan gitu, Mbak. Selama itu yang kita cintai, ya terus lakukan, karena proses itu kan tidak akan mengkhianati hasil. Terus jangan minder juga, lakukan yang terbaik buat keluarga dan selebihnya buat bangsa kita juga.
Gitu, Luar Mbak. biasa. Benar-benar. Terima kasih loh Mas Adit atas motivasi dan semoga nih teman-teman yang sedang menonton kita gitu jadi makin terinspirasi gitu. Kalau Mas Adit bisa, teman-teman yang di rumah yang sedang nonton kita juga pasti bisa gitu. Nah, saya mau ke Mas Tete nih. Mas Tete, Mas Vincent. Di segmen terakhir saya langsung manggilnya Mas Vincent berubah. Ini kalau boleh sekarang gitu yang benar-benar sedang dibutuhkan sama Inaf sendiri biar pemirsa TV-mu mensupportnya dalam bentuk apa saja sih kalau boleh Mas Tete kasih tahu ke kita? Yang pertama itu kayak tongkat siku ya. Nah, seperti itu. Terus bola. Nah, bola itu Mbak. Sama sepatu. Oke. Sepatu. Karena kalau dana sih ya kita butuh, tapi yang kalau itu barang seperti itu. Jadi tongkat, bola, sama sepatu. Nah, itu sangat urgent banget buat pemain. Sangat urgent ya. Oke. Semoga nih nanti kalau teman-teman pemirsa TV sudah menyaksikan bisa langsung support Inaf, bisa langsung menghubungi media sosialnya. Di situ juga gampang ya nanti berhubungannya. Nah, Mas Tete, ini karena kita di segmen terakhir, boleh dong Mas Tete juga kasih mungkin teman-teman yang mengalami kondisi yang sama gitu, tapi pengen juga bergabung sama Inaf, gimana, harus apa dan harus bagaimana gitu? Silakan Mas Tete. Bagi teman-teman yang mengalami disabilitas fisik, khususnya amputasi tangan atau kaki, apapun left eye trace tangan atau kaki, itu bisa bergabung dengan kami. Cukup follow aja Instagram kami, INAF _official. Nah, di situ teman-teman bisa lihat konten-konten kami dan bisa DM kami, pasti kami akan langsung respon. Seperti itu. Nah, dan Mbak Reni, kehadiran INAF ini bahkan saya dengar ada di Bali sama Medan itu ada anak kecil, dia yang baru diamputasi, ketika lihat INAF dan ditanyain sama orang tuanya, kamu pengen jadi apa, nak? Pengen jadi pemain sepak bola kayak kakak-kakak yang di TV itu. Wah, luar biasa, menginspirasi sama anak kecil juga. Memang ya, emang harus ada contoh, gitu. Dengan kita mencontohkan hal positif, itu mereka-mereka yang tadinya negatif, maksudnya mereka-mereka yang tadinya lesu, merasa putus asa, merasa tidak ada harapan gitu, ternyata dengan hadirnya Inaf, ternyata ada kok harapan itu, masih ada kok, masih secerca harapan itu sebenarnya masih bisa kita kejar kok. Wah, ini saya mau ke Mas Tomo terakhir nih, Mas Tomo. Apa? Dan kenapa kok kita ini pertandingan sepak bola amputasi ini kemarin tidak diparalimpikan atau tidak masuk ke Asian Para Games? Karena sepak bola amputasi ini masih baru dan belum diparalimpikan, dan kebetulan INAF sama NPC itu National Paralympic Committee itu berbeda badan induk seperti itu. Jadi kita masih berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Namun kedepannya ketika nanti sepak bola amputasi ini sudah populer dan aktif, antar badan induk internasional ini join kerjasama, pasti nanti akan ada kita masuk ke Paralimpik juga nanti untuk kolaborasi seperti itu. Ya. Pokoknya yang paling dekat nanti saya tunggu di ajang internasionalnya tahun 2022 ya di Polandia. Insya Allah. Di 2021 dulu. 2021 yang di Malaysia. Oke. Habis itu baru di Polandia 2022. Nah, ini saya mau ke Pak Tomo. Pak Tomo, terakhir, ini harapan, mungkin kesannya ini, pertanyaannya cuma harapan doang, tapi dari harapan itu kan nanti kita banyak mengamini dan banyak doa-doa yang, harapan dari Pak Tomo sendiri selaku Sekjen untuk INAF itu sendiri, apa sih Pak? Harapannya sih kita dapat support dari yang terutama adalah pemerintah dan kedua dari Kemenpora. Tolong Pak Kemenpora, kami bisa bertemu dengan beliau, gitu kan, untuk membicarakan tentang Indonesia Amputasi Football. Kita oleh sepak bola amputasi dunia sudah diakui, tapi dari pihak pemerintah masih masih belum, susah bertemu. Gitu. Ya mungkin kita berpikir positif dalam kondisi COVID, mungkin memang lagi ada
sulit Wah, ini tunggu. Pak Tomo, Pak Tomo, Pak Tomo ini suaranya keputus-putus. Jadi aku kurang agak sedikit mendengar. kita masih banyak, bukan hanya sekedar inap. Ya, Suaranya Pak Tomo Iya, sedikit keputus-putus. Boleh diulang lagi nggak sih Pak? Biar Afdol. Tadi suara Boleh, keputus-putus boleh. di kita. Jadi gimana? sekarang lancar, Oke, Mbak. oke. Sekarang Selain- lancar ya, oke. Nah, lancar. Iya, ya. Jadi Ya, pengen oke. mendapat support dari pemerintah. Kemudian Pak, Ya, bisa bertemu dengan Pak Kemenpora, ya kan? Tapi walaupun dalam kondisi COVID, ya melalui Zoom atau apa, itulah yang kita ingin. Banyak hal-hal yang masih kita harus sampaikan ke Pak pemerintah, khususnya itu Kemenpora. Apa sih yang dibutuhkan oleh pemain sepak bola putih itu, sarana dan prasarana kita belum ada. Padahal kita oleh sepak bola badan dunianya itu WFF itu kita dijadikan role model di Asia Tenggara. Kita jadikan contoh perkembangan sepak bola amputasi di Asia Tenggara. Dan termasuk Asia sih sebenarnya sudah banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh INAF. Terus seperti yang tadi Mas Vincent sampaikan, tongkat, bola, itu memang kami butuhkan, itu bukan hanya sekedar ada di pusat, di daerah-daerah pun itu agak kesulitan juga, teman-teman yang mendirikan di daerah seperti di Papua, Jember, gitu kan. Nah, itu peralatan itu agak sulit juga sih mereka mendapatkannya, sampai akhirnya di Jember mengadakan donasi, mencari khusus untuk peralatan itu ya, tongkat dan bola. Dan kedepannya lagi kita supaya sepak bola amputasi ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya sepak bola yang non disabilitas, tapi sepak bola amputasi juga menjadi satu bagian dari kecintaan masyarakat Indonesia dalam hal sepak bola. oke. Ada ini nggak sih? Ada tagline khusus kalau INAF Apa nih? punya Tagline apa nih, Mbak? tagline misalnya kayak aku nggak tahu gitu. Buat penyemangatnya biasanya kalau abis latihan ngomong apa gitu? Oh, kalau latihan biasa kita menyatukan tongkat, gitu kan, terus kita bersorak, inap, 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 semangat, gitu. Oke. Nah ini karena ini karena oke, ini kita Mbak, apa gimana Mas Tete? ditutup ya. Jadi saya juga minta doanya karena kemarin Ketua Umum Iwan Bule juga mendukung tim Garuda Inaf menjadi Duta Piala Dunia tahun 2021 di Indonesia. Wah, tuan rumah. Iya, semoga benar-benar tersosialisasi dengan baik dan semoga Inaf kedepannya semakin berjalan juga lebih baik sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan dari mulai sekarang sampai ke depannya. Nah, ini karena udah terakhir, saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman INAF sudah ngobrol 1 jam bersama kami di podcast TV Show TV Muhammadiyah, nggak kerasa. Dan semoga nanti kalau misalnya saat ini kita cuma lewat Zoom, nanti kapan-kapan kita bisa datang ke studio bawa trofi atau bawa sesuatu yang bisa kita banggakan bersama-sama. Ini karena terakhir trofinya dari sini, Mbak. Trofinya dari sini. Karena berhubung karena kita belum ada sekretariatnya. Kita belum punya sekretariat, jadi trofi, medali ada sebagian di saya. Oke. Teman-teman. Itu nanti kapan-kapan boleh lah ya kita bawa ke sini, kita tunjukin ini loh, kita sudah berprestasi. Iya. Terima kasih untuk Mas Tete atau Mas Vincent, juga untuk Pak Tomo dan juga Mas Adit. Ini boleh nggak sih frame-nya kita bikin berempat gitu? Jadi kita sama-sama teriak yuk. Nah, kita sama-sama bilang yuk, enough, sukses terus. Oke ya.
Ya. Oke. Saya pamit dulu nih untuk pemirsa TVmu, terima kasih ya udah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah pada hari ini. Semoga dengan kehadiran kami, dengan kehadiran para 3 narasumber hebat saya juga bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah bahwa sebenarnya asal ada kemauan, asal ada semangat pasti juga ada jalan. Dan tetap terus berpikir positif karena setiap berpikir positif, setiap usaha tidak akan mengecewakan, pasti juga ada hasil yang ditorehnya. Nah, terakhir saya akan menutup dengan semangat juga bareng sama teman-teman dari INAF. Siapa nih yang ngasih kode? Saya aja ya. 1, 2, 3. Kita teriak INAF 3 kali. Semangat. Oke. 1, 2, 3. INAF. Inap. Semangat. 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 Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rini. Sama-sama, Pak.